strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada channel Bung Tomo. Selamat datang. Oke, ya sudah kelihatan di layar kalian. Memang saya kliknya di stop. Oke, ini ya. Jadi pada prinsipnya dari Heisenberg ini adalah mengatakan bahwasanya posisi sama momentum elektron itu tidak bisa ditentukan dengan pasti, gitu ya. Tidak bisa ditentukan dengan apa? Dengan pasti, gitu ya. Nah, prinsip ini kemudian yang menjembatani sebagai fisika kuantum atau kimia kuantum, kimia modern, gitu ya. Yang mana dalam menentukan elektron itu harus dicari dengan rumus persamaan Schrödinger, gitu ya. Sebelum masuk ke persamaan Schrödinger dari spektrum atom sederhana sama spektrum atom rumit, alangkah baiknya kita harus tahu dulu posisi elektron berada pada orbital yang mana. Nah, yang mencetuskan postulat itu adalah si Heisenberg ini, yang mana dari Heisenberg ini memberikan batasan bahwasanya di mana tidak ada hasil pengukuran yang mutlak dalam setiap pengukuran kuantum. Nah, di sini hanya mengatakan bahwasanya posisi sebuah elektron dengan momentumnya itu tidak pasti, ya, tidak pasti, gitu ya. Hanya bisa dicari, gitu ya. Karena usaha untuk mencari letak elektron itu juga nanti akan membuahkan hasil yang tidak pasti juga, karena nanti elektronnya bisa berpindah dari energi yang rendah ke energi yang tinggi, atau malah si elektron yang valensi bisa lepas, gitu ya. Karena kalau ketika kena arus listrik, gitu ya, ketika ada dikasih arus listrik, maka energinya berpendar, ya, memancar. Nah, ini ya, sampai sini tadi sudah jelas ya. Jadi untuk mencari delta X ini kali ya, delta X ini dikalikan dengan kecepatan itu lebih besar dari sama dengan H per M, di mana ini kecepatan kalau misal digabungkan ke sini, ini kan sama dengan delta X, ini lebih besar dari sama dengan H per delta V kali M. Delta V kali M apa itu? Ya, momentum, ya. Maka sama dengan delta X itu lebih besar dari sama dengan, gitu ya, harus lebih besar dari sama dengan H konstan sampling dibagi dengan momentumnya. Ini adalah delta Px. Ini adalah rumus postulat untuk mencari letak atau posisi elektron, gitu ya. Nah, sementara konstan sampling harus hafal ya, sekitar 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second, ya, atau joule detik. Nah, untuk prinsip ketidakpastian dari Heisenberg ini menginterpretasikan dari gelombang de Broglie-nya, di mana momentum itu sama dengan H di per lambda, ya. Kemarin kita sudah tahu ya, untuk mencari gelombang de Broglie ini kan H dibagi momentum, maka kebalikannya delta Px itu sama dengan H per lambda. Lambda ini diibaratkan adalah posisinya elektron, atau kalau semisal tadi ya, sifat foton itu sebagai gelombang, maka elektron ini sebagai gelombang. Maka delta X sama dengan lambda. Delta X kali delta Px itu sama dengan atau diibaratkan seperti, itu sama dengan H. 6,63 kali 10 pangkat min 34. Oke. Ada yang masuk? Nah, bisa lanjutkan di sini. Nah, kemudian bentuk lain dari prinsip ketidakpastian ini adalah delta E sama dengan delta T, delta E kali delta T itu lebih besar dari sama dengan H per 4pi atau sama dengan H coret per 2, di mana H coret itu bagaimana? Ini adalah reduksi dari konstansa Planck sama dengan H per 2pi, gitu ya. H coret itu sama dengan H per 2pi. Maka kalau H di sini diganti H coret, maka kan sama dengan H
coret dikalikan 2pi per 4pi. Maka pi-nya dicoret, 2-nya dibagi. Maka sama dengan H coret per 2 gitu ya. Ini kalau digambarkan sebelum tumbukan, ini ya, tumbukan ini kan foton ya, insiden foton cahaya ini. Ketika foton melewati atau kena elektron yang dalam keadaan diam, maka elektron ini akan bergerak ya, menjauhi foton itu tadi ya. Makanya dia ada pemancaran. Ini before collision artinya sebelum tumbukan. Nah, setelah ada tumbukan ada scattering. Scattering itu kayak pancaran foton-foton dan juga recoiling elektron. Recoiling itu perpindahan elektron ya. Ada ini makanya seperti bercahaya ya. Kalau ini dilihat dari mata biasa gitu ya. Mata telanjang. Ini seperti ada cahaya ini ya, berbendar. Ini juga dijelaskan dari efek Compton ya, efek Compton. Nah, prinsip ketidakpastian Heisenberg ini adalah mengukur posisi sebuah partikel yang dilakukan dengan ketelitian delta X dan pengukuran momentum linear dilakukan secara simultan dengan ketelitian delta Px, maka produk dari kedua ketelitian tersebut tidak akan lebih kecil daripada H per 4pi. Nah, maka delta X ini dikalikan delta Px ya. Delta X itu apa tadi? Posisi ya, posisi atau lokasi atau letak. Kalau delta Px itu sama dengan apa? Momentum. Ini tidak lebih kecil dari H per 4pi, maka satuannya adalah lebih besar dari sama dengan H per 4pi, atau sama dengan H coret per 2. H coret itu adalah H per 2pi. Oke, inilah yang menjadikan rumus prinsip dari Heisenberg. Ketidakpastian dari Heisenberg. Nah, secara fundamental tidak mungkin kita dapat mengukur posisi dan momentum linear secara simultan dengan ketelitian yang tinggi gitu ya. Otomatis nanti ketelitiannya mungkin tadi ya sekitar 0,03% gitu ya. Ketelitiannya tidak bisa 90% gitu ya. Karena tadi ya secara ilmu dasar posisi dan momentum itu kan letaknya tidak pasti. Nah, ada hubungan timbal balik antara ketidakpastian kedudukan yang inheren dari partikel dan ketidakpastian momentumnya, gitu ya. Untuk pengukuran energi dan selang waktu atau periode, kalau semisal tadi ya elektron diibaratkan seperti gelombang, itu kan pasti memiliki apa? Memiliki periode, gitu ya. Periodenya itu dituliskan dengan rumus atau dengan satuannya simbolnya delta T ya. Delta E dikalikan delta T itu lebih besar dari sama dengan H per 4pi ya. Di mana delta E ini merupakan rumus dari H dikalikan frekuensi ya. H dikalikan frekuensi ini rumus dari energi foton ya. Energi foton. Ya. Nah, kita sudah masuk ke latihan soal ini ya. Tadi ada yang sudah mengikuti soal ini? Atau juga nggak jelas pas waktu di YouTube tadi? Nggak jelas, Pak. Nggak jelas ya. Nah, ini misalnya ada soal nih. Andaikan elektron diukur memberikan kecepatan 5 kali 10 pangkat min 3 meter per sekon, ini kecepatannya, dengan ketelitian 0,03%, maka hitunglah ketentuan minimum dalam menentukan posisi elektron. Ini yang ditanyakan adalah posisi ya, posisi berarti delta X ya. Kemudian sudah ada kecepatan di situ, ini adalah V-nya. Kemudian yang belum ada apa? M-nya ya. M-nya menggunakan apa? Massa elektron. Massa elektron berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, tadi kan untuk rumus dari momentum
posisi itu kan sama dengan delta X dikalikan delta PX itu harus lebih besar daripada sama dengan H per 4Pi gitu. Tapi momentumnya kan belum ada, delta X yang dicari. Maka delta PX itu dicari dulu. Delta PX itu sama dengan presentasi dikalikan PX-nya. PX itu adalah momentum ya. Maka delta PX itu sama dengan 0,03 gitu ya, persen dikali PX-nya adalah M kali V. M itu massa elektron ya, 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Kemudian kecepatannya 5 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Maka ini dicari gitu ya, 0,03 berarti 0,03 per 100 ya, karena persen kali 9,1, nanti satuannya adalah kilogram meter per sekon. Ini kalau sudah dicari itu sekitar 1,37 kali 10 pangkat min 31 kilogram meter per second. Nah, ini adalah delta PX-nya. Masukkan ke sini. Delta X sama dengan delta PX lebih besar dari sama dengan H per 4P. Maka ini bisa pindah ruas ya, sama dengan delta X lebih besar dari sama dengan H per 4Pi kali delta PX. Ada lagi yang masuk. Ini lebih besar dari sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second per 4 kali 3,14 kali delta PX-nya berapa? 1,37 kali 10 pangkat min 31 kilogram meter per second. Nah, ini satuannya enggak sama, maka harus disamakan gitu ya. Perhatikan, 1 joule itu sama dengan 1 kilogram meter kuadrat second min 2. Nah, baru bisa disamakan ya. Ini adalah satuan umum ya. Maka ini sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 kilogram meter kuadrat second min 2 kali second lagi joule second per 4 kali 3 itu 12 kali 1 itu ya sekitar 12 juga ya. Maka ini kalau dikalikan ya 1,37 dikalikan 3,14 kalikan 4 itu ketemunya adalah sekitar 17. Ini 17,2072 kali 10 pangkat min 31. Satuannya sama kilogram meter per second. Secondnya ini dicoret kena ini juga dicoret kena ini. Kilogramnya dicoret kan sama, meter kuadrat ini meter, berarti sisa meter saja. Nah, 6,63 dibagi 17,2072 ini sama dengan 0,385 kali 10 pangkat min 3 meter satuannya. Maka kalau dijadikan milimeter ya 0,385 milimeter. Nah, begitu. Untuk mencari posisi elektron, gitu ya. Jelas? Insya Allah jelas ya. Tinggal dimasukkan rumusnya saja. Kemudian ini ada, nah sama nih 0,384. Nah, kalau ini tadi saya menemukan 0,385. Kemudian soal nomor 2 nih. Tentukan nilai kemungkinan terkecil posisi ketidakpastian sebuah elektron yang bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Jika nilai massa elektron ini adalah sama ya. Ya dengan H coret itu kan sama dengan H per 2pi. 2pi ya, 2pi. Nah, ini kan rumusnya sama dengan delta X kali delta PX itu lebih besar dari sama dengan H coret per 2 gitu ya, atau H per 4pi. Maka H coretnya kan ini sudah nih 1,054 kali 10 pangkat min 34 joule second. Tinggal dicari saja. Carinya gimana? Ya delta X-nya. Delta X sama dengan dari rumus ini. H coret per 2 kali delta TX. Gitu ya, saya. Nah, ini ketemunya. Nah, terus yang soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga ini periode rata-rata periode kok kesini lagi.
Periode rata-rata elektron yang mengelilingi inti, jadi waktu elektron rata-rata mengelilingi inti pada sebuah atom itu adalah 10 pangkat min 8 second atau 10 pangkat min 8 detik. Cepat banget ya. 1 detik aja cepat, apalagi 10 pangkat min 8 second, 0,00000 detik. Jadi kecepatannya sangat tinggi, seperti kecepatan cahaya mungkin. Tentukan ketidakpastian frekuensi energi yang dipancarkan dalam bentuk cahaya. Ambil nilai delta H, nilai H coretnya adalah 0,54 kali 10 pangkat min 34 joule second. Dan H ini adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second. Ingat rumus dari delta X kali delta PX sama dengan H per 4Pi itu juga berlaku untuk energi di sini. Di sini ya. Ini juga berlaku di sini. Nah, ya. Jadi delta E sama dengan delta E kali delta T sama dengan delta P kali delta X gitu ya. Karena rumusnya sama, lebih besar daripada H per 4Pi. Maka di sini bisa dicari ya. Di sini. Soal nomor 3 ini. Nah, oke. Mana? Delta T ini ya, delta T. E, bentar ya. Ini kan dari delta E kali delta T, itu kan sama dengan apa tadi? H coret per 2 ya, H atau H per 4Pi. Maka bisa dicari bahwasannya energinya delta E itu sama dengan H coret per 2 dikali delta T. H coretnya ini adalah berapa? 1,054 kali 10 pangkat min 34 joule second atau kilogram meter kuadrat second kuadrat per 2 kali delta T-nya berapa? 10 pangkat min 8 second. Secondnya dicoret, gitu ya. Ketemunya adalah 1,054 dibagi 2. Berapa nih? Bisa dicari ya. Pakai kalkulator. Sekitar, nah saya juga belum cari nih. 1,054 dibagi 2. Maka 0,527 ketemunya. Ya, 0,527, tapi yang belakang ini belum dihitung juga ya. Ini 0,527 kali min 8 naik ya, jadi positif. 34 dikurangi 8 berapa? 20 berapa? 6 ya? 10 pangkat min 26. Begini, 34 dikurangi 8 berapa? 26, benar ya? Nah, joule. Nah, maka kalau semisal 0,27 ini maju satu lagi, berarti 5,27 kali 10 pangkat min 27 joule. Nah, kemudian dari sini dicari yang ditanyakan adalah frekuensi ya, ketidakpastian frekuensi. Maka dari delta E ini, delta E itu kan sama dengan H kali F. Maka dari rumus ini bisa dicari F sama dengan delta E dibagi H. Begini. Ya. Sama dengan delta E-nya berapa? Ini ya. 5,27 kali 10 pangkat min 27 joule ya. Per hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second. Joule-nya coret jadi seper second. Seper second itu hertz ya. Tinggal dibagi saja. 5,27 dibagi 6,63 sama dengan sekitar apa nih? 0,795 ya kali 10 pangkat 27, 34 dikurangi 27 berapa? 34 dikurangi 27 sama dengan 7 ya, 0,7
sama dengan kalau maju 7,95 kali 10 pangkat 8 apa pangkat 6? Pangkat 6 ya. Pangkat 6 Hz. 7,95 kali 10 pangkat ini yang benar ya. 7,95 kali 10 pangkat 6 Hz. Nah, ini adalah ketemu frekuensi ketidakpastiannya. Frekuensinya tinggi ya, 7,95 kali 10 pangkat 6. Kita cek jawabannya apakah benar. Oh, ternyata di sini jawabannya adalah 1,59 kali 10 pangkat 7. Mana yang benar? Nah, ini ada yang kurang di sini ya. Ketik ini karena ini saya ambil dari soal ya yang sudah ada. Ini kan delta E itu kan sama dengan harusnya bukan ini, bukan rumus ini ya. Rumusnya yang benar adalah delta E kali delta T itu lebih besar dari sama dengan H coret per 2. Ya, yang benar adalah yang ini. Nah, ini belum dikalikan 2, belum dikalikan 2. Ya, maka ini salah ya sebenarnya. Ini delta S sama dengan H kali delta V. Betul ya, rumusnya sudah benar ya. Kali ini pakai pakai mu ya. Atau ini E sama dengan H kali frekuensi ya. Frekuensi. Nah, kalau sini sudah benar rumusnya, cuman ininya salah ya. Yang salahnya di mana? Kalikan 2. Begitu. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas nggak? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Nah, ini kan PPT-nya sudah saya kirimkan. Nanti ini dikoreksi sendiri ya. Bagi yang tidak mengikuti kuliah, berarti nanti akan kebingungan karena ternyata yang saya kirimkan ada yang salah. Nah, sudah saya benarkan di sini. Ini yang benar. Ya. Jadi jawabannya adalah 7,95 kali 10 pangkat 6 Hz. Gitu ya. Kalau yang sudah buka e-learning ya, absen atau mungkin download materinya, mungkin sudah membaca-baca duluan, gitu ya. Nanti ada kebingungan. Pak, rumus yang di materi itu kan delta E kali delta T lebih besar dari sama dengan H coret per 2, kok ini di soal jawabannya delta H ya? Ya karena ini belum diperbaiki. Nah, kalau mengikuti perkuliahan pasti sudah diperbaiki di sini, gitu ya. Nanti teman-teman bisa diperbaiki sendiri ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari prinsip ketidakpastian Heisenberg ini? Jadi apa yang tidak pasti dari postulat Heisenberg? Ini masih kurang tepat. Posisi dan Momentum bukan, Pak? betul. Kecepatan, Pak. Bukan kecepatan, momentum. Karena momentum itu rumusannya massa kali kecepatan. Ya, jadi bukan delta X dan V, tapi delta X dan delta P, momentum. Karena momentum ini kan rumusnya sama dengan M kali V, gitu ya, massa kali V. Kalau dalam bentuk elektron ya massa elektron, ya. Kalau dalam bentuk bola bukan hanya kecepatan, ya bola, gitu ya. Itu ya teman-teman semuanya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin perkuliahan kita di siang hari ini cukup sampai sekian. Karena kita memang di hari ini cuma mempelajari ketidakpastian dari Heisenberg itu tadi. Kurang lebihnya teman-teman saya mohon maaf. Akhirul kalam, kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Dengan persamaan Schrödinger ya. Persamaan Schrödinger itu nanti berkaitan dengan atom sederhana ya. Atom sederhana dari gerak rotasi dan gerak vibrasi ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.